Bahkan pada malam hari, nama-nama pada patung naga hitam setinggi sekitar 20 lantai itu sudah jelas. Dan pada saat ini, hampir 100 siswa dan beberapa guru wargot di bawah patung naga hitam semuanya memandang ke nama itu dengan keheranan, tidak. 68 Luo Feng, 570.403. Semua orang tahu bahwa saat ini pukul 23.20, yang hampir tengah malam. Semua siswa yang pergi berburu juga kembali, yang berarti kemungkinan perubahan peringkat ini sangat kecil. Dengan kata lain, pada dasarnya fakta bahwa Luo Feng akan menjadi tanda pagar 68 pada peringkat bulan April. Ini sangat besar. Dari mana Luo Feng yang kacau ini keluar? Oh Tuhan! Bahkan orang yang paling tenang pun tercengang dengan nama ini, peringkat tanda pagar 68 itu sendiri tidak banyak, tetapi berbeda untuk seorang siswa yang mencapai peringkat tanda pagar 68 di bulan pertamanya. Makna dari hal ini jauh lebih besar daripada siswa lama yang telah berada di kamp pelatihan selama 4 atau 5 tahun mencapai peringkat tanda pagar 1. Mustahil, tanda pagar 68. Ketidakpercayaan memenuhi mata gelap Candace. Dia tidak ingin mempercayai ini. Candace, bisik William di samping. Omong kosong. Candace berbisik, mulai sekarang, jangan main-main dengan Luo Feng ini. Oke, mengangguk William. Betapa sialnya, mengutuk Candace. Celah yang tidak disukainya mencapai tanda pagar 68 di bulan pertama, bagaimana dia bisa bahagia? Tapi tidak peduli betapa tidak bahagianya dia menjadi, logika mengatakan pada Candace bahwa dia hanya membiarkan perasaannya menguasai dirinya, dia tidak memiliki dendam besar terhadap Luo Feng yang akan dia pegang sampai mati. Dia hanya akan menahan amarahnya, tidak mengacaukan Luo Feng, dan berpura-pura Luo Feng tidak ada. Luo Feng ini akan menjadi hebat. Dia benar-benar, kata seorang pemuda berkulit kuning gemuk, hanya 5 orang dalam sejarah kamp pelatihan yang masuk ke dalam 100 teratas, dan kasus terbaru dari itu adalah 8 tahun lalu. Dan Luo Feng tidak hanya masuk ke 100 besar, dia tanda pagar 68. Petik 2 titik. Meskipun 98 dan 68 sama-sama berada di 100 teratas, perbedaan di antara keduanya sangat besar. Peringkat 68, dibandingkan dengan peringkat 98, pasti jauh lebih kuat. Semua orang tahu bahwa setiap negara dan organisasi yang kuat di dunia memperhatikan orang-orang berbakat. Jika seseorang seperti Luo Feng diabaikan, itu akan menjadi aneh. Luo Feng dengan peringkat 68 bahkan lebih penting daripada orang peringkat pertama. Apakah kita perlu menjelaskan bagaimana dia akan diperlakukan? Di apartemen hunian berjarak 3 km. Sialan. Mata pria kekar dengan rambut pirang pendek yang diwarnai melebar saat dia melihat peringkat di layar. Dia menatap nama yang berada di peringkat 68, Luo Feng, dan semakin melebarkan matanya. Sebagai kapten regu informan ini, dia jelas tahu semua informasi tentang siswa di sini. Dia tahu persis tentang pentingnya Luo Feng mencapai peringkat 68. Cepat, hubungi bos. Wajah pria kekar itu galak. Kapten, ini bahkan belum tengah malam, cekikikan seorang gadis yang mengenakan pakaian terbuka. Cepatlah dan hubungi bos. Sekarang juga. Pria kekar itu memelototi. Tiba-tiba, gadis yang baru saja terkikik menyadari beratnya situasi saat ini dan segera mulai menghubungi bos mereka. Asteris. Jenius ini berasal dari Tiongkok. Hubungi jenderal, saya ingin berbicara dengan jenderal segera. Tanda pagar 68. Dia baru berusia 19 tahun dan berasal dari keluarga normal, dia bahkan tidak menerima pelatihan khusus ketika dia masih kecil. Luo Feng ini benar-benar kacau. Cepat, hubungi kepalanya. Perintah seorang pria Cina parubaya. Pada saat ini, semua organisasi yang mewakili negaranya masing-masing, keluarga besar, tentara bayaran, DEL. Di kota Hongning semuanya melapor kepada atasan mereka setelah menyaksikan pembaruan terbaru dalam peringkat naga hitam di kamp pelatihan. Seseorang yang bisa masuk 100 besar dalam sebulan adalah seorang yang sangat jenius. Dan tanda pagar 68 bahkan lebih baik. Dan dia baru 19 tahun. Untuk 5 negara besar dan 2 dojo yang kuat, petarung dengan tingkat kebugaran yang meningkat pesat layak untuk diperhatikan, tetapi dengan segala cara, bukan seseorang yang harus disingkirkan.
Untuk tingkat kebugaran tubuh, darah naga dan beberapa barang lainnya tidak diungkapkan ke publik. Semua bisa dengan mudah memperkuat tubuh. Dengan kata lain, Anda bisa saja menggunakan uang dalam jumlah besar untuk meningkatkan kebugaran tubuh seseorang. Namun, teknik, level kekuatan tinju, DL, tidak dapat ditingkatkan seperti itu. Untuk meningkatkannya, Anda harus bertempur, melatih, dan mengandalkan pengalaman dan pemahaman Anda. Dari segi kamp pelatihan elit, penguat kemampuan pertempuran. Sedikit saja kekuatan Anda bisa dikalikan beberapa kali. Itu adalah keterampilan. Dan Luo Feng jelas memiliki penguat kemampuan pertempuran yang tinggi. Asteris 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 asteris. Kota markas Jiangnan, sektor kota utama. Asrama wanita di Universitas Jiangnan. Salah satu dari 602 kamar adalah kamar Susin. Di asrama ini ada ruang tamu umum dan 4 kamar kecil. Seorang gadis tinggal di setiap kamar kecil. Asrama seperti ini di sektor Jiangnan dianggap kelas yang cukup tinggi dan Anda harus membayar sewa yang sangat tinggi. Adik, menurutku tuan muda dari keluarga Wang itu cukup bagus. Dia juga jungkir balik untukmu, kata seorang gadis campuran yang sangat menarik. Dia tertawa ketika dia berbaring di sofa dengan secangkir kopi panas yang enak di tangan. Kakak Susin menyukai Luo Feng itu, jadi jangan bicarakan tentang tuan muda keluarga Wang itu. Keempat gadis ini, termasuk Susin, sedang bergosip. Jangan bicara tentang itu lagi, Susin mengerutkan kening. Susin jelas tidak senang, jadi ketiga gadis lainnya hanya tertawa dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bisa tinggal di asrama ini menunjukkan bahwa keluarga mereka adalah spesial. Namun, keluarga Susin masih yang terbaik dari semuanya. Susin secara acak membolak-balik buku teks ekonomi. Namun, perhatiannya tidak tertuju pada buku itu. Susin kesal. Dia kesal karena dia di usia yang sudah bisa menikah. Di usia ini, banyak gadis menikah saat mereka masih mahasiswa. Susin berasal dari keluarga Su dan memiliki posisi yang cukup tinggi. Akibatnya, banyak orang mengejarnya, dan cukup banyak dari orang-orang ini yang terhubung dengan keluarga Su. Susin memiliki kepribadian yang keras tetapi, terutama sikap keluarganya, ada banyak hal yang mengganggunya. Teleponnya berdering. Telepon dari saudara laki-laki. Susin memegang teleponnya dengan kebingungan. Dia memasuki kamarnya dan menutup pintu sebelum mengangkatnya. Sosok Sugang muncul di layar ponsel. Saudaraku, ada apa? Tanya Susin dengan nada bingung. Berita bagus, berita besar. Sugang tersenyum cerah di layar ponselnya. Hei, saudari, matamu untuk orang-orang benar-benar luar biasa. Luo Feng ini melakukan sesuatu yang sangat menakjubkan. Susin masih bingung saat dia bertanya, hal apa? Oh, maksud Anda memasuki 100 teratas peringkat kamp pelatihan elit. Petik 2. Bukan hanya top 100 sederhana, tapi tanda pagar 68. Sugang sangat senang, berita ini menyebar seperti badai, keluarga aliansi Harimana yang tidak tahu tentang ini. Semua 5 negara besar dan kota pusat tahu tentang ini juga. Setidaknya untuk saat ini, setiap organisasi besar di dunia sedang membicarakan Luo Feng. Petik 2. Susin tidak mendengar apa yang dikatakan Sugang setelahnya. Dia hanya tahu satu hal. Luo Feng berada di peringkat 68. Susin bukanlah gadis biasa yang sederhana, dia tahu banyak. Jadi, dia benar-benar tahu apa arti pangkat ini. Kakak, keluarga sangat menyetujui hubungan antara kamu dan Luo Feng. Bukan hanya orang tua kami, tetapi bahkan generasi kakek nenek kami sepenuhnya menyetujui Anda dan Luo Feng. Sugang tersenyum saat mengatakan itu. Secara alami, orang-orang yang membuat keputusan di keluarga Su adalah orang-orang di generasi kakek nenek mereka. Susin tidak tahu apakah harus mengutuk atau tertawa setelah mendengar ini, seperti inilah keluarga besar. Oh, mengerti, Susin mengangguk. Sial, tidak bersemangat sama sekali. Sugang tertawa. Hehe, Susin tersenyum, selamat sekarang, bro. Panggilan itu segera selesai. Senyum Susin melebar, sekarang tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Karena keluarganya sepenuhnya mendukung hubungan antara dia dan Luo Feng, Susin bisa mengabaikan semua tuan muda yang mengganggunya. Tanpa pengaruh keluarganya, Susin bahkan tidak akan peduli dengan orang-orang itu. Badai sudah berakhir. Ya, Susin duduk di depan buku catatannya dan menghubungi Luo Feng. Kota markas Hongning, kamp pelatihan elit.
Luo Feng berlari kembali ke pagoda seperti anjing yang dipukuli setelah mendengar apa yang dikatakan seniornya Zhao Ruo dan Xi Jiang. Sialan, aku menyebabkan keributan setelah naik ke peringkat tanda pagar 68. Luo Feng teringat saat ini di mana tepat ketika dia keluar dari ruang pelatihan dan terutama dari 9 lantai besar, dia diserang di semua sisi. Mahasiswa datang untuk memberikan ucapan selamat kepadanya dan cukup banyak mahasiswa yang mewakili organisasi masing-masing datang mengirimkan undangannya. Undangan setelah undangan. Kondisi mereka luar biasa bagus. Hampir semuanya menawarkan lebih dari 10 miliar per tahun. Ini jelas merupakan harga astronomi yang hanya digunakan saat mengundang wargot tingkat lanjut. Saat ini, Luo Feng menikmati perawatan yang lebih baik daripada wargot tingkat lanjut. Astaga, menara pelatihan itu. Itu menendang saya keluar dari ruang virtual tepat ketika 1 jam saya habis. Luo Feng menghela nafas, jika saya bisa tinggal di sana sedikit lebih lama, maka, hehe. Sejujurnya, panen Luo Feng di menara uji coba sangat besar. Lantai 2 menara uji coba sangat keras. Awalnya, Luo Feng tidak punya harapan untuk lulus ujian kelas B di lantai 2, hanya dalam 3 menit, dia dibunuh 3 kali. Namun, untuk keempat kalinya, Luo Feng berhasil sekali lagi melangkah ke kondisi teknik level sempurna. Sementara dalam keadaan itu, Luo Feng mengoordinasikan kekuatan dan kecepatannya. Tiba-tiba, dia langsung lulus ujian kelas B. Ketika itu terjadi, peringkat Luo Feng melonjak dari tanda pagar 98 menjadi tanda pagar 82. Melompat hingga 16. Setelah itu, ujian kelas C. Ketika ada setengah menit tersisa dari 1 jamnya, suara elektronik tiba-tiba mengingatkan Luo Feng, 30 detik tersisa. Dengan pengingat ini, perhatian Luo Feng sedikit teralihkan. PUCHI. Kematian. Namun, dia tidak bisa begitu saja menyalahkan pengingat ruang virtual, karena ujian nilai C terlalu sulit. Hanya sedikit gangguan yang berakhir dengan kematiannya. Namun, Luo Feng masih berhasil menerima menara tingkat percobaan 2,9, karena Luo Feng sudah selesai setengah jalan dengan ujian kelas C. Ketika itu terjadi, peringkat Luo Feng melonjak dari tanda pagar 82 menjadi tanda pagar 68. Saya mempertahankan status teknik tingkat sempurna saya untuk seluruh ujian kelas B dan C, yang memakan waktu lebih dari 40 menit. Saya kira saya akhirnya memasuki tingkat yang sempurna. Luo Feng dipenuhi dengan kegembiraan di dalam. Kekuatan pertempuran sejatinya pasti akan berlipat ganda jika tekniknya naik 1 level, atau bagaimana dia bisa dengan mudah lulus ujian kelas B dan hampir lulus ujian kelas C. BIP. Sebuah suara terbawa dari notebook, undangan untuk obrolan video. Luo Feng berjalan mendekat dan tidak bisa menahan senyum saat dia duduk, dari Susin. Dia segera menekan terima, sebuah video muncul di layar buku catatannya, dan memang Susin yang ada di dalam. Pagoda Candes, ruang belajar. Usai mandi, Candes duduk di depan buku catatannya, yang sudah lama menerima 2 undangan video chat. Sekilas Candes, 1 undangan dari markas keluarga Paulinus sementara yang lain dari bibinya Venina Paulinus yang saat ini tinggal di China. Dia menekan terima atas undangan bibinya. Bibi tersenyum pada Candes saat dia berteriak. Candes, sayangku, apa kabar? Kata Venina dengan penuh semangat. Candes dan bibinya cukup dekat. Orang tuanya tidak berhubungan baik satu sama lain sejak dia masih kecil, jadi mereka segera bercerai. Venina adalah orang yang membesarkan Candes, menjadi Candes, Venina lebih dari seorang ibu daripada bibi. Satu-satunya alasan dia memiliki kekuatannya saat ini adalah karena bimbingan bibinya. Baby, sepertinya kamu tidak melakukannya dengan baik. Kata Venina. Yeah, kind of, angguk Candes. Karena Luo Feng, keluarga itu tidak terlalu senang denganmu sekarang, Venina tersenyum. Candes tidak bisa menahan untuk mengutuk, saya tahu orang-orang tua itu akan memilih ini. Menjelang akhir bulan lalu, keluarga tersebut meminta saya untuk mengundang Luo Feng. Ya, saya menolak proposisi ini. Tetapi bahkan jika saya bertanya, saya tidak akan berhasil, bahwa Luo Feng sudah menolak setiap undangan yang dia terima. Pada akhir Maret, saat Luo Feng baru saja memasuki kamp pelatihan, keluarga Paulinus dari aliansi hari awalnya ingin mengundang Luo Feng. Namun, Candes dan William tidak berhubungan baik dengan Luo Feng,
jadi bagaimana Candace bisa setuju untuk mengundang Luo Feng secara pribadi? Orang-orang itu hanya ingin membuat masalah besar dari semua yang Anda lakukan, kata Venina sembarangan, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Semua saudara laki-laki saya menatap posisi saya dan berharap saya membuat kesalahan besar sehingga mereka dapat meningkatkan peluang mereka untuk menjadi penerus, cibir Candace. Pergumulan internal dalam keluarga besar seperti keluarga Paulinus cukup kejam. Sayang, jangan khawatir. Bibimu pasti mendukungmu, Venina tersenyum, dan ada beberapa orang di keluarga yang mendukungmu juga. Anda sudah berada di kamp pelatihan terbaik dunia, jadi Anda tampil cukup baik. Jangan khawatir sayang, setelah Anda lulus dari kamp pelatihan dan mendapatkan pengalaman, Anda secara alami akan dapat mengontrol seluruh keluarga. Oke, mengangguk Candace. Peringkat Anda cukup tinggi, jadi terus kerjakan dan cobalah untuk masuk ke dalam 30 besar tahun ini, dorong Venina. Saya akan mencoba yang terbaik, mengangguk Candace. Bibi dan Paman Candace adalah pendukung terbesarnya. Bibimu punya permintaan untukmu, wajah Venina tidak terlihat terlalu bagus. Permintaan apa? Tanya Candace dengan nada bingung. Venina menghela napas, kamu tahu bahwa saudaramu terbunuh. Ya, Candace tahu tentang itu. Aku ingin kamu mencoba dan memperhatikan Luo Feng ini saat kamu berada di kamp pelatihan. Kalau dia ternyata pembaca roh, beritahu saya secepatnya, kata Venina. Penampilan Luo Feng ini juga menarik perhatian Venina dan Liao, itulah sebabnya mereka meminta bantuan Candace. Pembaca roh. Candace tercengang, Bibi, menurutmu Luo Feng mungkin pelakunya? Tentu saja Candace tahu tentang karunia astronomis. Jika dia seorang pembaca roh, maka dia mungkin pelakunya, mengangguk Venina. Kemungkinan dia menjadi pembaca roh tidak terlalu besar, Candace mengerutkan kening, namun, Bibi, jangan khawatir, saya akan memperhatikannya. Selama 28 hari pertama bulan April, persaingan sangat ketat. Namun, sekarang peringkat telah ditetapkan, para siswa dapat bersantai dalam 2 hari terakhir. 29:08 pagi. Di ruang latihan kecil di lantai 2 dari 9 lantai besar. Senior, Luo Feng sudah menyapa 3 siswa lainnya ketika memasuki ruang latihan dan sekarang 2 siswa lainnya masuk. Secara keseluruhan, ada 6 orang, 4 di antaranya adalah orang China dan 2 di antaranya berkulit putih. Dan ada 3 gadis dari 6, mengambil setengah dari kelompok. Mempertimbangkan rasio pria dan wanita di kamp pelatihan, cukup mengherankan bahwa ada 3 gadis dalam kelompok yang terdiri dari 6 orang. Luo Feng, kamu benar-benar dikenakan biaya ke tanda pagar 68, saudara baik. Seorang pemuda Tionghoa yang tinggi dan bersemangat tertawa sambil mengacungkan jempol, hanya satu kata, bagus. Seorang gadis putih berambut oranye tersenyum saat dia melihat Luo Feng dan sekelompok orang China yang fasih meninggalkan mulutnya, di seluruh kamp pelatihan, banyak orang membicarakanmu di kafetaria pagi ini. Di masa lalu, saya tidak menyadari betapa hebatnya Anda. Saya ingin belajar dari Anda, jadi bisakah kita berlatih bersama sore ini? Petik 2. Janet, kau telah mengarahkan pandanganmu pada Luo Feng. Gadis kulit putih lainnya tertawa, Luo Feng, Janet mengajakmu berkencan, jangan lewatkan kesempatan ini. Jadi bagaimana jika saya punya? Janet mengerutkan kening. Oh, haha, Luo Feng, cepat dan raih kesempatanmu, yang lainnya gempar. Siswa perempuan sangat sedikit di kamp pelatihan dan siswa laki-laki bersedia menikah dengan siswa perempuan lainnya. Setiap orang di kamp pelatihan elit pada dasarnya dijamin menjadi seorang wargot. Jika 2 wargot menikah, masa depan anak-anak mereka akan cerah. Luo Feng membeku. Gadis-gadis dari barat bahkan lebih berani daripada gadis-gadis dari timur. Guru Jiang Fang memiliki total 6 siswa. Karena dia orang Tionghoa, dia biasanya hanya menerima orang Tionghoa sebagai muridnya, kadang-kadang, dia akan menerima siswa dari negara lain atau kota pusat, tapi biasanya hanya perempuan. Guru Jiang Fang, mengenakan seragam pelatihan ungu, tersenyum saat dia masuk dari pintu, hari ini tanggal 29 dan kalian berenam ada di sini. Luo Feng, kerja bagus, kerja sangat bagus. Kelas teknik pedang ini berlangsung sampai pukul 10.30. Semua orang pergi satu per satu. Luo Feng, tunggu sebentar, kata Jiang Fang.
5 siswa lainnya pergi, jadi hanya Luo Feng dan Jiang Fang yang berada di ruang latihan. Guru, Luo Feng memandang Jiang Fang dengan bingung. Jiang Fang tersenyum saat dia melihat Luo Feng, dia tersenyum begitu banyak sehingga matanya menjadi 2 garis. Sungguh merupakan hal yang menyenangkan bagi seorang guru untuk dapat mengajar siswa yang begitu hebat. Jiang Fang berbicara dengan lembut, Luo Feng, Anda baru berusia 19 tahun, namun Anda dapat menagih ke tanda pagar 68 di bulan pertama Anda. Anda juga berasal dari latar belakang yang buruk dan tidak menerima pelatihan khusus, saya dapat membayangkan bahwa semua organisasi di seluruh dunia akan menawarkan hal-hal menakjubkan. Ya, mengangguk Luo Feng. Namun, gurumu akan mengingatkanmu sesuatu, kata Jiang Fang. Tolong, Luo Feng penasaran, apa yang akan diingatkan Jiang Fang padanya? Jiang Fang berkata, kamp pelatihan elit ini dimulai oleh Dojo of Limits. Meskipun aliansi hari, dojo, dan semua negara memiliki kesepakatan bahwa mereka semua dapat memperebutkan para jenius dengan adil, Dojo of Limits tidak akan dengan mudah mengizinkan mereka untuk bergabung dengan organisasi lain. Jadi saya juga akan meminta Anda untuk tidak bergabung dengan organisasi lain dan tetap bersama Dojo of Limits. Meskipun Luo Feng sudah menjadi anggota Dojo of Limits, tidak ada yang mengatakan apakah dia akan tinggal di Dojo of Limits selamanya atau tidak. Misalnya, dia berhak menerima undangan organisasi lain setelah memasuki kamp pelatihan elit. Mengapa? Tanya Luo Feng. Karena dojo batas akan menawarkan kondisi terbaik, tersenyum Jiang Fang. Terbaik. Luo Feng penasaran. Kekuatan yang lebih kecil biasanya menawarkan kondisi yang lebih baik untuk mencoba dan membuat target mereka menerima. Dan Dojo of Limits memiliki penawaran terbaik. Tentu saja, mengangguk Jiang Fang, karena kepala kita adalah petarung terkuat di dunia, dia mendapatkan harta paling banyak dari reruntuhan arkeologi. Juga, satu-satunya pemasok darah naga di pasar saat ini adalah kepala kita. Luo Feng berkedip 2 kali. Mendengarkan apa yang dikatakan Jiang Fang. Kepala, Hong, adalah orang terkaya di dunia. Tunggu saja, sekitar 1 atau 2 hari, petinggi mungkin akan memanggilmu, kata Jiang Fang. Asteris 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 asteris. Ruang virtual. Di ruang konferensi yang besar. Lantainya berwarna perak, dindingnya perak, dan meja bundar raksasa itu berwarna perak. Hanya 6 kursi yang berwarna hitam pekat, semacam hitam yang sepertinya bisa menelan semua warna lain. Saat ini, di kursi yang mengelilingi meja, duduk 5 orang dengan jubah putih. Langit-langit ruang konferensi adalah langit berbintang tanpa batas. Dari 5 pria berjubah putih itu, 3 di antaranya adalah orang Cina, salah satunya berkulit putih, dan salah satunya berkulit hitam. Ini adalah data Luo Feng. Power of Trial levelnya 2.9 dan kekuatan tinjunya 2.8, jadi penguat kemampuan bertarungnya adalah pukul 8.12, yang superior, kata seorang pria Cina berjubah putih, 1-2 pemula, 2-4 menengah, 4-8 lanjutan, 8-16 lebih unggul. Luo Feng baru saja melangkah ke kisaran superior. Seorang pria kulit hitam berjubah putih mengangguk, skor pertempurannya dari monster berburu sebanding dengan siswa tua yang telah berada di kamp pelatihan selama 3 tahun. Penguat kemampuan bertarungnya lebih unggul, meskipun dia baru saja memasuki kisaran itu sebanding dengan rata-rata siswa tahun keempat. Menggabungkan keduanya, dia peringkat 68. Investigator Wang, saya setuju dengan mengundang Luo Feng, tapi syarat yang Anda tawarkan. Vladimir, saya pikir tawaran saya tidak tinggi. Kelima pria berjubah putih ini sedang berdiskusi di sini. Jika beberapa wargot dari Dojo of Limits melihat ini, mereka pasti akan sangat bersemangat. Karena ini adalah diskusi legendaris dari level tertinggi, konferensi meja bundar. Hanya 6 orang yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam konferensi meja bundar, ketua, Hong, dan 5 penyelidik besar. 5 penyelidik besar semuanya eksistensi yang melebihi level wargot. Kepala dan 5 penyelidik besar membentuk tingkat otoritas tertinggi di Dojo of Limits. Salah satu dari mereka bisa membuat negara gemetar ketakutan. Biasanya, 5 simpatisan besar mengadakan konferensi meja bundar bersama, kepala sendiri jarang berpartisipasi. Karena 5 penyelidik besar biasanya tersebar di seluruh dunia, mereka biasanya mengadakan konferensi meja bundar ini di ruang virtual.
Secara alami, wargot lain hanya mendengar tentang konferensi meja bundar ini tetapi tidak pernah menyaksikannya. 5 penyelidik. Suara elektronik berdering. Diam. Kelima penyelidik mengangkat kepala ke arah langit. Dari langit berbintang di atas ruang konferensi, 5 dokumen melayang ke bawah dan 1 mendarat di depan setiap penyelidik. Suara elektronik itu melanjutkan, ini adalah keputusan kepala suku atas masalah Luo Feng. Jika Anda memiliki keberatan, Anda dapat melapor ke kepala. Jika tidak ada keberatan, lakukan keputusan ini. Ada keberatan? Tanya suara elektronik itu. Tidak, 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 tidak. Kelima penyidik dengan cepat membalik-balik dokumen dan dengan cepat memberikan jawaban mereka. Kalau begitu, penyidik Wang, tolong segera jalankan keputusan ini. Kata suara